Oke, untuk penelitian research and development atau penelitian riset dan pengembangan adalah penelitian untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi hasil dari output yang yang peneliti lakukan dari penelitian riset and development ini adalah suatu produk. Produk itu bisa dibuat pada tahap awal ataupun produknya sudah jadi tapi kita kembangkan lagi. Nah, itu boleh ya. Jadi dari awal memang tidak ada ataupun dari yang udah ada tapi kita kembangkan lagi. Jadi kalau kalian punya keinginan untuk membuat suatu produk, kalian boleh melakukan penelitian pengembangan atau penelitian research and development. Nah, jadi metode penelitian yang tepat yang digunakan peneliti adalah penelitian ini ya dengan tujuan adalah menghasilkan suatu produk tertentu. Kemudian melakukan keefektifan terhadap produk tersebut. Nah, jadi tidak hanya produknya saja, tapi kita juga melakukan uji ya. Apakah produknya itu sudah sesuai dengan keinginan dari pengguna atau user gitu ya. Nah, jadi nanti ada testingnya, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Jadi seperti itu ya. Kemudian metode penelitian ini ya digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, pasti pertama kali yang kita lakukan adalah basic research. Nah, di sini ada 3 tahap ya. Basic research, pertama basic research ini untuk mengetahui penemuan ilmu ya. Apa saja sih yang dilakukan oleh peneliti ini untuk menemukan sesuatu ilmu yang baru, pengetahuan baru. Nah, ini namanya basic research. Nah, jadi pengembangan itu bisa basic research atau research and development. Kalau basic research itu lebih kepada ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk research and development itu lebih ke produk. Udah dilakukan penelitian, kemudian baru dikembangkan produknya. Nah, kembangkan produknya. Kemudian yang terakhir adalah apply research. Nah, jadi apply research itu produk yang sudah ada kita terapkan ya. Kita terapkan dalam artian kita ibaratnya kita gunakan, kita lakukan uji coba kepada masyarakat gitu ya. Untuk mengetahui efektif enggak sih produknya gitu ya. Nah, jadi metode penelitian R&D ini bisa untuk basic research, bisa untuk research and development, meneliti dan juga mengembangkan suatu produk, dan juga bisa sampai applied research. Nah, applied research ini hanya untuk sekedar untuk pengen mengetahui apakah produknya itu efektif atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, baiklah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang model pengembangan. Model pengembangan ya ada 4 di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah versi box and goal, versi 4D atau 4D, ada versi dig and carry, ada versi EDDIE. Nah, jadi biasanya kalau anak-anak TIK ya membuat sebuah media pembelajaran itu mereka lebih ke versi EDDIE ataupun versi kalau box and goal itu jarang ya karena box and goal itu tahapannya panjang. Nah, kalau yang sering digunakan adalah EDDIE atau 4-4D itu juga bisa. Baiklah, kita bahas satu-satu dulu ya dari 4 model pengembangan. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah box and goal. Model pertama yang kita bahas adalah box and goal.
Yang pertama ini adalah dari tahap research and information collecting. Ini adalah tahap analisisnya. Nah, kemudian di perencanaan, kemudian pengembangan, ya, kemudian pengujian, kemudian perevisian, kemudian baru uji coba, kemudian baru operational product revision, kemudian baru testing lagi ya, sampai ke produk final yang sudah direvisi baru pada tahap diseminasi atau penyebaran dan mengimplementasi. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam box and go. Jadi ada 10 langkah ya. Jadi lumayan panjang kita bahas dalam versi bahasa Indonesianya. Nah, tadi bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, langkah pertama dari box and go adalah penelitian dan pengumpulan data. Nah, yang dilakukan oleh peneliti ini biasanya mengumpulkan dulu nih permasalahan yang ada di sekolah, misalnya kan penelitian untuk membuat sebuah modul elektronik, itu boleh juga menggunakan box and goal. Atau membuat media pembelajaran, itu boleh menggunakan model box and goal. Nah, tentunya apakah kita ini tahapannya itu sampai ke 10, misalnya kan sampai ke tahap diseminasi. Kalau kita penelitiannya itu pada pengembangan itu sampai tahap diseminasi atau tahap penyebaran produk, berarti kita pakai box and goal ya. Nah, jadi macam-macam model ini tergantung dari kitanya sampai mana. Jadi kalau box and goal ini lebih detail, ya, ada revisinya. Jadi setiap tahap itu ada revisi, ya. Misalnya dari penelitian dan pengumpulan data, misalnya kita ingin mengumpulkan data apa saja yang diperlukan. Tapi sebelumnya kita tahu dulu permasalahannya itu apa. Nah, kalau misalnya di sekolah, misalnya guru kurangnya media pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa itu mungkin banyak yang di bawah rata-rata. Gitu kan. Jadi kita harus menganalisis dulu nih permasalahannya. Apakah di media pembelajarannya atau mungkin di bahan ajarnya gitu yang perlu kita kembangkan. Jadi tidak hanya produknya itu berupa media pembelajaran, tapi bisa berupa buku ajar juga bisa. Ya. Yang tentunya itu adalah tujuannya untuk meningkatkan tentang perangkat-perangkat pembelajaran, ya, untuk memperbaiki perangkat-perangkat pembelajaran yang mungkin masih peneliti memikirkan, oh ini perlu dikembangkan nih, boleh melakukan penelitian R&D. Nah, setelah kita tahu permasalahan, oh ternyata di medianya, buku ajarnya mungkin kurang menarik. Nah, jadi si peneliti ini ingin tertarik membuat media yang lebih menarik dari segi tampilan, kemudian dari segi kelengkapan, ya, dan dari segi model pelajaran itu seperti apa yang perlu kita kembangkan. Nah, jadi kita harus tahu permasalahannya, kita harus pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini adalah artian kita harus mencari bahan-bahan ajar yang digunakan oleh guru itu seperti apa. Kita analisis ya, kekurangannya apa. Kemudian barulah tahap perencanaan. Udah dapat bahan, udah tahu permasalahannya, gitu kan. Kita rencanakan langkah berikutnya maunya seperti apa. Apa yang perlu kita persiapkan ya, sebelum pada tahap pengembangan. Jadi perencanaan ini kita mau bikin desainnya seperti apa sih bukunya gitu ya. Atau media pembelajarannya ini mungkin isinya apa saja. Apakah ada gambar, ada teksnya, ada audionya, ada animasinya. Jadi itu harus kita rencanakan. Kayak membuat prototype gitu ya. Prototype itu kalian tahu ya. Jadi prototype itu adalah gambaran awal dari suatu produk. Sebelum kita ke tahap pengembangan. Setelah kita tahu perencanaannya nanti kayak gini nih, mau bukunya nanti seperti ini, covernya kayak gini, misalnya kalau pengembangan bahan ajar atau buku ajar. Kemudian baru kita tahap pengembangan. Nah, pengembangan tapi masih draft awal ya, karena kita akan melakukan terus perbaikan.
pengembangan dalam produk awalnya seperti ini. Dan tentunya kita harus juga konsultasi nih sama gurunya, misalnya kan. Peneliti juga harus komunikasi dengan gurunya atau penggunanya siapa untuk memberikan supaya nanti bisa diberikan masukan oleh si pengguna. Setelah oke gitu ya dari gurunya ataupun dari penggunanya, oh ini sudah cocok nih, barulah kita kembangkan. Pastinya kalau pengembangan itu udah tahap codingan ya. Nah, barulah setelah itu baru kita uji coba lapangan. Nah, di sini uji coba lapangan awal. Nah, uji coba lapangan awal ini biasanya skalanya kecil ya. Karena kita ingin mengetahui respon dari pengguna itu sendiri. Misalnya kita membuat bahan ajar itu untuk guru yang nanti digunakan oleh siswa. Ya. Nah, bahan ajar itu kita kemas sebaik mungkin. Udah jadi produknya, kemudian kita uji cobakan dulu ke siswanya. Bagaimana tanggapan siswa itu atau respon dari siswanya? Dari masukan-masukan dari respon itu tentunya menggunakan angket ya. Menggunakan angket biasanya kalau kita ingin mengetahui respon. Nah, itu namanya uji coba lapangan awal. Dan biasanya diperlukan 5 atau 10 orang. Gitu ya. Nah, untuk uji coba. Terus nanti ada perbaikan lagi nih, revisi hasil uji coba. Nah, revisi hasil uji coba itu kita perbaiki lagi. Si peneliti harus memperbaikinya. Nah, baru setelah itu uji lapangan lagi. Kalau tadi kan uji coba ya. Nah, sekarang uji lapangan. Kalau uji lapangan produk pertamanya udah fix ya, udah bagus dari perbaikan sebelumnya. Kita uji lagi dengan beberapa orang. Ya. Nah, setelah ada masukan, ternyata ya ada revisi, kita perbaiki lagi sampai tahap 7 ya, revisi produk lagi. Nah, pada tahap 8 kita baru uji coba skala yang lebih besar. Nah, mungkin kalau misalnya untuk tujuannya ke siswanya, mungkin ke dalam berapa kelas gitu kan. Misalnya di kelas 10 ada 3 kelas. Nah, jadi ketiga kelas itu untuk materi ini kita ujikan dalam skala yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian baru revisi produk final. Revisi produk final ini ya dari hasil mungkin ada masukan, komentar, kita revisi. Jadi revisinya itu ada di setiap uji coba ataupun uji lapangan. Ketika sudah benar-benar sudah mumpuni produknya, barulah tahap designasi yaitu tahap penyebaran ataupun ini adalah tahap implementasinya. Gitu ya. Jadi ada 10 langkah. Nah, 10 langkah ini adalah langkah-langkah model pengembangan untuk box and goal, di mana setiap pengujian lapangan itu ada banyak sekali uji revisi produknya. Nah, itu yang mencirikan dari model box and goal ini. Nah, boleh menggunakan box and goal kalau kalian ingin mengembangkan sebuah produk, baik itu bahan ajar ataupun media pembelajaran. Gitu ya. Nah, lanjut ke model yang lain. Nah, model yang kedua adalah di carry ada 10 tahap juga ya. Dig and carry ini ada 10 tahap. Nah, ini bisa juga untuk mengembangkan sebuah produk bahan ajar ataupun media. Oke, untuk pertama kali ya, untuk dig and carry ini adalah identifikasi dulu. Nah, kalau ini biasanya sering menggunakan bahan ajar ya. Nah, misalnya membuat modul ataupun membuat bahan ajar berupa buku gitu ya. Kemudian pertama yang dilakukan adalah identifikasi di tujuan umum pembelajaran. Nah, kalau ini dia lebih kepada learning outcome-nya dari sebuah mata pelajaran apa misalnya kan. Misalnya di sekolah itu ada mata pelajaran
teknologi informatika. Kalau misalnya dulu TIK kan atau SMA kan namanya informatika ya sekarang ya. Nah, ini ada pada mata pelajaran informatika. Jadi seorang peneliti ini yang ingin mengembangkan sebuah produk yaitu bahan ajar. Nah, jadi harus mengidentifikasi dulu nih tujuan umum pembelajaran atau learning outcome-nya itu seperti apa. Tahap kedua adalah melaksanakan analisis pembelajaran. Jadi analisis pembelajaran itu keterampilan yang diperoleh itu apa? Misalnya dari segi pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya itu yang mau didapatkan oleh siswa itu seperti apa? Itu harus ada di dalam bahan ajarnya. Kemudian identifikasi tingkah laku manusia dan karakteristik siswa. Nah, tentunya kalau kita ingin menyesuaikan dengan kondisi karakteristik siswa itu harus sesuai dengan umurnya. Misalnya untuk kelas 10, 11, 12 itu kan artinya beda karakternya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan itu. Ya. Nah, sesuai dengan kemampuannya. Dan merumuskan tujuan performansi. Nah, tadi kita merumuskan pengetahuan ya, jadi progres dan sikapnya. Nah, kalau performansi ini lebih kepada keterampilan. Jadi tujuan dari keterampilan yang ada di materi itu apa saja. Nah, misalnya bisa membuat email, contohnya aja kan. Jadi langkah-langkah itu harus kita deskripsikan. Nah, jadi harus ada selain pengetahuannya tadi ya. Jadi tujuan secara keterampilan itu harus juga ada dimasukkan ke dalam bahan ajar. Setelah itu ya selain materi kita rumuskan ya bahan ajarnya kita buat intinya, kemudian kita juga harus buat butir-butir tes acuan patokan. Butir-butir tes acuan patokan ini tergantung dari materinya. Nah, kan ada materinya banyak sub materi. Nah, misalnya di dalam setiap materi itu kita buat tes untuk membuat siswanya, dengan baik tertulis, berupa esai ataupun soal pilihan ganda. Ya. Nah, jadi setiap materinya harus ada apa namanya soal ataupun di setiap babnya baru ada soal latihan. Jadi kita harus punya tes-tes acuan patokan. Kemudian mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan itu seperti apa? Nah, mungkin untuk dari segi gambarnya, dengan warnanya, layoutnya yang menarik, gitu ya, dari segi teksnya, nah, itu perlu dipikirkan. Kemudian mengembangkan dan memilih materi pembelajarannya. Nah, apakah bahannya itu kertasnya itu juga harus dipikirkan, gitu kan? Untuk covernya tentunya lebih tebal daripada. Kemudian barulah tahap desain. Nah, desain ini misalnya kalau mau buat bahan ajar, desainnya harus udah dirancang, mulai dari cover, membuat bahan ajar, mulai dari daftar isinya, gitu kan? Mulai dari isinya, isi dari setiap bab-babnya juga harus memungkinkan, harus sesuai dengan saran dari masukan dari si pengguna, misalnya dari gurunya ataupun dari siswanya. Oke. Kemudian baru yang terakhir adalah merevisi bahan pembelajaran. Nah, di sini adalah bahan ajar yang sudah dibuat itu tentunya kita harus revisi dulu nih, boleh ke ahli assessment atau ahli yang untuk merevisi bahan ajarnya, ya, dari ahli medianya ataupun ahli materinya, ya, untuk dilakukan evaluasi baik dari secara formatif ataupun sumatif. Kalau formatif itu biasanya di setiap tahap-tahapannya. Nah, itu dilakukan evaluasi. Kalau sumatif itu di akhir. Ketika produknya sudah jadi dan misalnya sudah fix, ya, barulah dilakukan evaluasi.
Oke, sementara kita break dulu sebentar ya. Zuhur ya, salat zuhur.
Tes. Suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Oh iya. Kedengaran, Bu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan pada tahap model Dick and Carey ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, jadi banyak sekali tahapannya juga ada 10 tahapan. Nah, yang model berikutnya adalah model EDDIE atau bahasa Inggrisnya adalah Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Nah, pertama adalah analisis. Analisis ini adalah mencari kebutuhan dari, misalnya kalau mau buat media pembelajaran gitu ya. Media pembelajaran kan pasti ada kebutuhan-kebutuhannya. Nah, media pembelajaran itu seperti materinya yang perlu kita butuhkan. Kemudian cakupan materinya sampai tahap mana gitu ya. Kemudian untuk media dari gambarnya, apakah memerlukan video tutorialnya, dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya kita konsultasikan dulu nih kepada si pengguna. Nah, baik itu guru ataupun siswanya. Nah, kalau ingin membuat media pembelajaran. Kemudian udah tahap analisis, kita sudah tahu apa yang saja diperlukan, barulah tahap desain. Nah, dari tahap desain ini adalah mengembangkan, ya, mengembangkan, ibaratnya merancang dulu, merancang untuk dari segi menunya itu seperti apa, misalnya tampilan cover, biasanya kan di awalnya cover dulu nih. Kalau cover itu kan pastinya ada gambar, ada teks, gitu kan, ada tombol-tombol. Nah, kemudian ada menu utama. Menu utama itu adalah misalnya kompetisi dasar atau KIKD, kompetensi dasar atau SKKD ya. SKKD-nya itu seperti apa. Kemudian untuk materinya itu apakah cakupannya sampai mana. Kemudian untuk dari segi evaluasinya itu seperti apa. Apakah dalam soal pilihan ganda ataupun esai. Gitu kan. Apakah ada pendukung lainnya misalnya kayak video tutorialnya gitu kan. Itu perlu dirancang atau didesain. Jadi desain itu adalah mulai dari covernya, kemudian mulai dari menunya, kemudian dari sub-sub menunya itu kayak gimana tampilannya. Nah, itu dirancang. Nah, biasanya menggunakan storyboard ya, desain itu. Jadi desain itu menggunakan storyboard, di mana storyboard itu mungkin nanti pernah kalian dapatkan ya untuk mata kuliah teknologi multimedia. Apakah kalian sudah pernah belajar storyboard? Boleh tahu? Sudah kayaknya ya, apalagi ini semester 5 nih kan. Nah, oke. Kalau misalnya udah pernah, berarti jadi seperti itu. Jadi desain itu seperti kayak gambar storyboard. Nah, kemudian baru development. Nah, karena udah tahu rancangannya, barulah dikembangkan, dikemas, tentunya menggunakan coding ya. Misalnya kalau untuk membuat media pembelajaran, bagaimana membuat coding untuk evaluasinya, bagaimana supaya tampilan-tampilan itu bisa terhubung ke tombolnya gitu ya, bisa menuju ke halaman berikutnya gitu ya. Pasti kan memerlukan coding, tapi juga ada media pembelajaran yang hanya drag and drop aja. Jadi hanya copot lepas, maksudnya itu drag and drop itu adalah hanya memasukkan kemudian bisa geser aja gitu ya. Nah, banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat media pembelajaran. Tapi ada juga aplikasi yang membutuhkan coding supaya, dan tentunya ada yang menggunakan coding-coding untuk misalnya membuat soal evaluasi, bagaimana memunculkan skor gitu kan. Bagaimana kalau dia skornya sekian, nanti hasil outputnya, oh Anda lulus, Anda tidak lulus. Nah, tentunya kan itu kan memerlukan coding-coding. Nah, gitu ya. Setelah dikembangkan, kemudian implementasi dari produknya. Tentunya ada uji kelayakan ya. Jadi produk ini ketika dikatakan sudah siap, ya itu harus diuji dulu nih kelayakannya. Boleh ke ahli materi ataupun ke ahli media. Ahli materi itu adalah mengecek apakah materi ini sesuai dengan silabus ataupun sesuai dengan materinya gitu kan, cakupannya.
Jadi harus dicek dulu seorang ahli materi. Dan tentunya ahli materi ini adalah orang yang paham tentang materi tersebut. Bisa gurunya, ya. Kalau misalnya mata kuliah berarti bisa ke dosennya. Nah, selanjutnya adalah tahap terakhir adalah evaluation. Nah, tentunya udah ke ahli materi, ahli media tadi ya. Oh ya, Ibu lupa, setelah ke ahli materi, ahli media, nanti baru ke siswanya. Ya, kalau ingin membuat media itu untuk siswa, berarti ke siswa. Kalau untuk media pembelajaran untuk mahasiswa, berarti ke mahasiswa. Mahasiswa itu adalah pengguna. Nah, misalnya kalau itu untuk mahasiswa. Jadi mereka juga harus diketahui responnya. Dan biasanya untuk mengukurnya itu biasanya menggunakan angket. Ya. Barulah kita evaluasi. Evaluasi dalam artian di sini adalah hasil dari evaluasi dari hasil kelayakan ya, yang udah kita perbaiki, kemudian dari respon itu juga harus kita perbaiki. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 5 ya. Kalau model ADDIE ini ada 5 tahapan. Ya, tidak sekompleks yang tadi yang model Dick and Carey. Kalau Dick and Carey itu kalau dari segi tahapannya itu cocok untuk membuat bahan ajar ya. Kalau model Box and Call itu bisa juga untuk bahan ajar, juga bisa untuk membuat media pembelajaran tuh. Nah, kalau ADDI ini sering digunakan mahasiswa untuk membuat media pembelajaran kalau untuk yang model ini. Karena mereka biasanya hanya tahap evaluasi aja, setelah implementasi, evaluasi udah gitu ya. Jadi tidak sampai kompleks gitu ya. Nah, model yang berikutnya adalah model 4D atau 4D. 4D itu singkatannya adalah, kepanjangannya adalah define, design, development, dan disseminate. Ya, nah, dibilang 4D. Define itu adalah penelitian, desain adalah perancangan, development adalah pengembangan, kemudian disseminate atau penyebaran. Nah, define itu pendefinisiannya media, misalnya untuk membuat media pembelajaran atau membuat video tutorial gitu kan, boleh menggunakan model 4D. Ya, 4D. Jadi define itu pendefinisian. Nah, apa saja yang diperlukan, gitu kan? Mulai dari bahan-bahannya, mulai dari tampilannya, barulah tahap perancangan. Perancangan itu ya hasil dari apa yang kita kumpulkan tadi. Barulah kemudian tahap development. Kita bangun sesuai dengan hasil rancangan. Barulah tahap ya. Cuman di sini tidak dijelaskan untuk evaluasinya itu seperti apa. Ya, evaluasinya cuman lebih singkat gitu ya, hanya 4D tadi ya. Dan tentunya di sini juga sebenarnya kalau ingin suatu produk yang bagus itu harus ada evaluasi di setiap langkahnya gitu ya, karena dari masukan dari pengguna itu penting sekali agar tampilannya agar medianya atau bahan ajarnya lebih baik.